Kalian tahu nggak sih siapa Menteri Kesehatan pertama di Indonesia? Terus gimana asal muasal berdirinya Kementerian Kesehatan? Terus gimana sih kondisi kesehatan di Indonesia pasca kemerdekaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Alfarisi dari kelas IKMA Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, yang pada video kali ini akan membahas mengenai pemimpin dan kebijakan kesehatan yang sukses. Jadi, pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, sektor kesehatan itu menjadi salah satu prioritas utama dalam fondasi daripada bangsa yang sehat dan mandiri. Karena baru saja melepaskan dirinya dari belenggu kolonialisme, Indonesia yang baru banget memproklamasikan kemerdekaannya, khususnya di sektor kesehatan, itu sangat memprihatinkan dan menghadapi berbagai tantangan seperti kolera, malaria, hingga minimnya tenaga medis, yaitu hanya sekitar 600 dokter per 70 juta penduduk, serta terbatasnya fasilitas kesehatan yang banyak rusak akibat perang. Hal ini mendorong pembentukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu satu hari setelah sidang PPKI, dengan ditunjuknya Dr. Buntaran Martoatmojo sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pertama. Beliau adalah seorang dokter, lulusan Sofia Batavia 1918 dan Universitas Leiden Belanda pada 1931. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam pemberantasan penyakit menular yang membuatnya menjadi tokoh sentral dalam transisi kesehatan kolonial menuju era kemerdekaan. Karir beliau sebagai seorang dokter di Semarang dan Banjarmasin itu fokus pada pemberantasan kolera dan kusta. Pada masa Jepang, ia memimpin Jawa Izi Hopokai atau Himpunan Kebaktian Dokter, itu seperti organisasi perkumpulan dokter Indonesia pada masa itu, dan menjadi anggota dari BPUPKI dan PPKI. Jadi beliau aktif banget nih pada masa perjuangan kemerdekaan. Lalu kebijakan apa sih yang telah beliau susun untuk Indonesia di awal kemerdekaan? Yang kebijakan kesehatan Indonesia pada masa pasca kemerdekaan ini itu difokuskan pada masa pemulihan karena pasca penjajahan tadi, sehingga salah satunya adalah beliau sebagai Menkes yang pertama itu mendirikan Palang Merah Indonesia atau PMI pada tanggal 17 September 1945 atas perintah Presiden Soekarno. Ia juga berpendapat pada susunan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan negara memelihara kesehatan rakyat, alih-alih hanya fakir miskin. Jadi beliau ini jauh lebih mementingkan kesehatan yang universal sebagai prioritas utama untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Menkes yang pertama juga, beliau menyusun anggaran dasar negara tentang kesehatan. Beliau juga mengambil alih dalam melanjutkan operasional Jabatan Kesehatan Pusat dari struktur yang ada pada masa pendudukan Jepang dan menjadikannya lembaga kesehatan tertinggi di bawah pemerintahan Indonesia yang baru saja merdeka pada masa itu. Selain daripada program pemberantasan penyakit seperti wabah kolera dan kusta tadi, dengan situasi pasca kolonial ini, beliau juga fokus pada masalah kelaparan dan perbaikan gizi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat meneladani sikap dan gaya kepemimpinan dari Dr. Buntaran Martoatmojo sebagai salah satu tokoh kesehatan nasional, terutama Menteri Kesehatan Indonesia yang pertama, sebagai penggerak di sektor kesehatan pertama di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.